Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjut. Kita akan masuk pada part pertama, pada lab pertama. Pada part pertama yaitu encrypting and decrypting data using OpenSSL. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jonathan Gabriel Kaligis dengan NIM 230211060040. Nah, sekarang kita akan masuk. Jadi bagian saya itu pada lab encrypting and decrypting data using OpenSSL, serta ya itu pada part 1 dan 2, serta akan dilanjutkan kepada part 7 yaitu lab hashing things out. Kita masuk terlebih dahulu pada lab yang part 1, encrypting and decrypting data using OpenSSL. Yang pasti di sini objektifnya ada dua ya sini, ada encrypting dan juga decrypting menggunakan OpenSSL. Nah, kira-kira untuk skenario-nya seperti ini, yaitu OpenSSL itu sebuah open source project yang provides a robust ya, commercial grade and full feature toolkit for the transport layer security and secure socket layer at SSL protocol. Nah, di sini itu mungkin skenario-nya di sini ada note-nya, while OpenSSL is the de facto cryptography library today, the use presented in this lab is not recommended for robust. Jadi ini not recommended untuk robust protection ya. Karena kenapa? Karena di sini ada dua security problems, yaitu the method described in this lab use a weak key. Jadi dia menggunakan key yang lemah untuk declaration function. The only security is introduced by a very strong password. Lalu ada metodenya itu describe in this lab itu tidak guarantee the integrity, jadi integritasnya eh, tidak disarankan seperti itu of the text file. Nah, yang kita butuhkan untuk lab ini yakni CyberOps seperti biasa, virtual machine dan juga internal access untuk mengakses internet menggunakan karena ini akan encrypting dan juga decrypting data, apalagi menggunakan OpenSSL seperti itu. Nah, kita masuk ke part satu, yaitu kita akan encrypting a text file. Jadi kita akan login into CyberOps for virtual machine, lalu buka terminal window, dan kita akan menjalankan ini. Sebelum itu, saya menggunakan virtual machine CyberOps seperti yang ada di modul. Ini kita akan menggunakan yang dua, yang SOC Analyst, dengan passwordnya sama, CyberOps. Masih belum diganti. Jadi sambil loading, di sini kita akan membuat eh, kita akan encrypting text file. Jadi mungkin kita akan cd ini dulu. Kita akan coba. Nah, kita sudah masuk ke direktorinya. Kita udah change directory. Setelah itu kita lihat ya, sama ya filenya. Udah masuk ke direktori ini. Lalu kita akan cat atau kita akan membuka isi file dari file ini. Nah, isinya seperti itu ya. Letter to grandma.txt. Hi grandma, I'm waiting bla bla bla. I wish you all the best. Jadi sini sama ya untuk isi filenya. Jadi kita akan lihat di bagian E. From the same terminal window, issue the command below to eh, the command below to encrypt the text file. The command will use AS256. Ini command untuk encrypting lagi ya. Encrypting text file. Lalu kita akan save sebagai message.enc. Jadi OpenSSL will ask for a password. Jadi kita akan, karena ini OpenSSL, dia akan menggunakan password untuk mengkonfirmasi, dan juga ya ini perlindungannya juga seperti itu. Jadi kita akan menggunakan kode atau command ini, OpenSSL AS256CBC in di dalam letter to grandma.txt untuk keluarannya di message.enc. Jadi kita akan membuat file baru yang sudah terenkripsi menggunakan password, yaitu dari letter to grandma ke message.enc. Ini passwordnya, misalkan kita pakai password yang sama seperti password ini, yaitu CyberOps. Ini tidak terlihat karena ini password, karena seperti itu ya Ubuntu. Kita akan verify lagi. Dan, oh karena ini sudah, oh ya,
Kita akan lihat dulu terlebih dahulu. Nah, ini dokumen password ini kita isi. CyberOps. Mana itu? Seperti itu. Ya. Setelah itu kita lihat lagi. When the process finish, kita coba ya. Soalnya menurut saya ini kayak masih belum. Soalnya ini warningnya ada derivation use, jadi harus di itu belum kan. Coba kita coba lagi tapi menggunakan password yang lain, guys. Copy, kita paste. Nah, kita coba-coba 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oh, ini kenapa nih? Coba lihat dulu ya. Jadi mungkin di sini ada permasalahan. Kita menggunakan AS256CBC. Ini mungkin karena passwordnya atau mungkin karena eh, tipe enkripsinya yang berbeda seperti itu. Oke, kita akan cari tahu. Nah, ini yang tadi saya isi 1 3 4 5 6 seperti ini. Di Oh ya, jadi jika ingin ini kan tidak oh ini sudah terenkripsi ya, iya juga ya juga sih. Ini sudah terenkripsi ya guys ya. Ini sudah terenkripsi dan jadi isinya seperti ini gitu. Tapi passwordnya saya ubah jadi 1 3 4 5 6. Nah, setelah itu kita mungkin akan lihat di the contents display correctly. Enggak ya, enggak terdisplay correctly karena ya ini sangat ya rancu, nggak tahu ini apa artinya. Karena sudah terenkripsi menggunakan OpenSSL pakai yang metode AES itu tadi, AES256 CBC. Nah, jadi tidak ya. To make the file readable, kita akan lihat lagi. Untuk melihat file ini bisa dibaca lagi, tapi pakai yang message ENC ini. Kita akan open SSL lagi, seperti ini. To make the file readable, kita pakai min A ya. Tadi nggak pakai min A kan? Ya, oke min A. Kita akan paste. Dan min A-nya kita tulis 1 2 3 4 5 6. Enter, 1 2 3 4 5 6, enter. Nah, udah ya. Lalu kita get lagi isinya. Nah, ini kita akan lihat. Nah, ini berarti ini tipe filenya bisa di apa namanya? Readable lagi karena menggunakan file ini katanya. But this time admin A ini switch in A. Nah, min A ini eh, menuliskan bahwa OpenSSL ini bisa di-encode the encrypt message using a different encoding. Jadi bisa di-encode lagi atau dikembalikan menggunakan metode base 64 seperti ini ya. Before storing the result in the file. Jadi mungkin di bawah sini ada caranya. Nah, jadi ya kalau mau dikembalikan kita kan decrypt seperti itu. Enkripsi itu kan kita mengubah nama jadi sebuah hal yang tidak bisa diketahui, jadi namanya enkripsi. Sedangkan jika ingin dikembalikan lagi ya pakai encode lagi untuk enkripsi message ini, ya kita akan decrypt ini, jadi seperti itu. Jadi kita akan mengembalikan seperti itu ke semula atau ke file aslinya. Misalkan ABCD jadi DCBA, jadi dienkripsi lagi, di decrypt jadi ABCD. Sebelumnya kan enkripsinya DCBA seperti itu. Oke, okay. Is message latency display correctly? Ya, ini sudah apa? Sudah bisa dilihat dengan baik ya. Kayak ini hurufnya meskipun masih kacau, tapi tracknya tidak seperti ini ya, yang memang sudah kacau seperti itu. Nah, setelah itu can you think of benefit having message? Ya, karena di encode pakai base 64, keuntungannya ini file terenkripsi tersebut yang asli berupa data biner tadi itu diubah menjadi format teks ASCII. Ini ASCII ini format teks yang seperti tadi ya, yang kacau ini. Ini ASCII namanya. Setelah itu
ya lebih aman dan mudah untuk disalin atau copy paste, dibagikan atau bla 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 melalui jaringan seperti segala macam tanpa ada risiko datanya rusak. Karena kalau tidak seperti ini ya risiko untuk datanya rusak itu juga lumayan lumayan tinggi seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam part 2, decrypting message with OpenSSL. Langsung saja, use the command below to decrypt, katanya. Jadi dari message INC, kita akan decrypt, dan boom. Lalu kita, harusnya kita cat lagi ya. Ya, kita cat tapi pakai yang file lain. Seperti itu. Oh, wait. Oh, bentar. Ini kan gini ya. Coba, saya coba. Jadi, nah, sebelum itu kita akan mengetahui bahwa file dari yang message to NC ini yang sebelumnya dienkripsi maka akan kembali ke decrypt kita akan mengembalikannya yaitu decrypt seperti itu. Oke, jadi kita harus mengubah jadi kita harus mengubah kode ini karena ini komen kita pakai komen ini kita decrypt. Nah, ini password yang tadi ya. Kalau kita salah password coba 5. Nah, bad decrypt karena salah password gitu. Kita kalau 1 2 3 4 5 6. Nah, maka sudah ya. Kita akan cat lagi seperti tadi dan muncul kembali. Jadi itu ya namanya decrypt, decrypt dan encrypt. Kira-kira encrypt itu dia mengubah file ABCD, misalkan file ABCD menjadi file acak, misalkan 1 2 3 4 5 6 jadinya. Jadi sebelum enkripsi itu seperti ini dan setelah enkripsi seperti ini lalu didekripsi pakai ini. Tapi itu bukan hal yang sepele, tapi itu banyak metode-metode yang bisa membuat enkripsinya jadi lebih rancu, mungkin lebih acak seperti itu. Jadi tidak selamanya itu dia bentuknya seperti ini, atau mungkin bentuknya seperti ini, mungkin lebih absurd lagi seperti itu. Tergantung metode atau mungkin hashingnya menggunakan apa seperti itu, menggunakan metode apa. Di was the letter decrypt correctly ya, karena sudah muncul ya. Nah, seperti itu ya. Ini ada the best, I wish you all the best, I can segala macam. Nah, lanjut, the command use decrypt also contains min a. Kenapa menggunakan min a kembali? Karena ya pada akhirnya kita tadi kan menggunakan opsi min a. Jadi digunakan kembali saat proses dekripsi karena file message.inc ini dienkripsi dan simpan menggunakan base 64. Jadi itu. Kalau nggak pakai base 64, lain lagi ceritanya. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini saja untuk dua part ini. Kira-kira ya, seperti yang saya bilang tadi, enkripsi itu file yang eh, file yang diubah gitu, misalkan ABCD diubah jadi file anomali, lalu dari file anomali tersebut didekripsi untuk jadi file ABCD lagi atau file yang benarnya kembali. Oke, lanjut part 7. Hashing things out. Oke, kita masuk ke part 7. Kita akan melihat untuk part ini. Jadi kita akan melihat penggunaan cara hashnya. Hash itu kalau dicari, oke, ini banyak metode hash gitu untuk ya mengubah bermacam-macam informasi menjadi sesuatu hal yang rancu seperti itu, atau dari hal yang rancu menjadi sesuatu yang berinformasi. Seperti yang kita butuhkan, required resource-nya CyberOps, VM, dan juga internet access. Kita akan membuat hash menggunakan OpenSSL. Oke, yang pertama kita di sini diminta untuk membuat hash dari sebuah file menggunakan algoritma seperti
Coba kita lihat ya. Ya, seperti MD5 ini ya, MD5. Lalu ada lagi mungkin. Oh ini, MD5, SH156 ini adalah eh, algoritmanya atau metodenya yang akan dipakai untuk hash with pakai OpenSSL. Nah, CyberOps Workstation Virtual Machine kita akan mencoba untuk membuka direktori lagi. Ini sudah terbuka atau belum ya? Oh, oh ya, sama ya, sama ya. Oke. Nah, lalu kita akan cat letter lagi sama halnya seperti tadi. Ya, sama ya. Kira-kira itu pesannya, seperti itu. Lalu di sini kita akan eh, kita akan mengubah pesan ini pakai MD5, pakai metode MD5. Tadi kan sebelumnya pakai base 64 ya. Nah, di sini kita akan melakukan MD5 dan seperti itu ya. Jadi seperti ini jadinya. Kita coba lihat ya. Nah, kita menggunakan algoritma MD5 dari letter to grandma ini, .txt. Jadi kira-kira OpenSSL ini kan memanggil OpenSSL atau kumpulan alat kriptografi yang bisa enkripsi, dekripsi, dan segala macam. Dan MD5 ini dia memberitahu OpenSSL untuk menggunakan algoritma MD5. MD5 itu Message Digest 5. Nah, di sini kita bisa lihat ya, filenya diubah atau ini merupakan nilai dari hashnya itu. Seperti itu. Jadi mungkin kita lanjut. Jadi sama ya. Udah mirip. Ini sama 8A. Oh iya, FBN. Iya, karena MD5 ya. Kayak MD5 ini sudah ada apa namanya? Kayak polanya ya, kayak polanya itu sudah ada. Lalu hash functions are useful for verifying the ya benar. Let's modify. Jadi kita coba modify and recalculate the MD5. Jadi kita akan recalculate MD5. Kita akan nano dulu. Nano ini kita akan membuka isi filenya, tapi bisa juga diedit gitu. Membuka sambil mengedit. Nah, di sini using nano change okay. Notice we are okay. M to P. Jadi grandma jadi grandpa ya. Kita ubah grandma di grandpa. Ya, seperti ini. Setelah itu kita akan save ya. Nah, kita akan save. Ctrl X, Ctrl X Y. Lalu apa namanya? Lupa saya. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita akan lihat lagi, kita hash lagi. Tapi kita lihat apa isinya sih, gitu. Apakah berubah atau tidak? Lihat ya. Apakah karena hanya cuma berubah M dan P-nya itu dia berubah. Nah, tadi. Ah, ini. Sorry. Nah, 8A dan segala macam berubah ya. Itu. Jadi berbeda. Nah, is the new hash, jadi pertanyaan, is the new hash different? Iya, benar ya. Karena cuma bergantiin ini aja, kata saja satu kata, dia berubah banyak gitu. Itu MD5. Nah, oleh karena itu, MD5 hash atau MD5 hash ini itu considered weak. Jadi dia lemah karena gampang di-attack seperti itu. Jadi ada juga hashing algoritma lainnya seperti SH1, SH2, SH256 dan sebagainya. Nah, kita akan coba pakai SH1. Kita belajar. Yuk. Nah, berbeda ya. Oke, tapi sama ya 861. Oh iya benar. Ini SH1 juga. Lalu ada juga
MD5 Zoom. Nah, ini dia. Kira-kira sama ya? Iya, sama-sama MD5. Tapi mungkin, oh ya sama. Mungkin namanya saja yang berbeda, nama apa namanya, algoritmanya. Coba lagi nih. Dan ya, sama. Oke. Do the hashes generate with the match the image generated in the, ya benar ya, match dia ya. Ya karena ini hash hash kan cocok atau sama persis seperti MD5 dan SH1. Yang MD5 zoom, SH1 zoom itu sama dengan MD5 dan SH1 juga. Itu nggak pakai zoom-zoomnya itu. Jadi ya kira-kira seperti itu hashingnya. Jadi while SH1 not been compromise, computers are becoming more and more powerful. Jadi seperti itu. Jadi ya kira-kira perkembangan zaman tidak akan menggunakan lagi MD5, tapi kecuali dibutuhkan untuk di pembelajaran atau mungkin tutorial-tutorial hanya untuk mengajar dasar, seperti itu bagus ya MD5. Algoritma-algoritma MD5, SH1, SH2, SH2, dan lain-lain sebagainya. Ya, sekarang kita akan verifying hash. Kita akan coba tekan cat sampel SIG ini. Ini ya isinya. Jadi sama ya. Oke. Jadi SH ini sampel ini, sorry ini file SIG ini itu dia bilang di sini dia sudah terdownload dan memang sudah ada dari ya, dan juga mengandung SH2 256 algorithm gitu. Kita akan coba yang SH26 SH2 256 harusnya ya. Dan ya kira-kira sama ya, SH256 isinya sama yang di cat. Kita coba lihat seperti itu. Was the sample correctly downloaded? Ya, explain. Ya, file sample ini itu diunduh dengan baik dan benar ya tadi, mirip-mirip juga semuanya dan tidak ada yang beda. Hal ini dibuktikan dengan mencocokkan nilai hash S256 yang kita hitung sendiri secara lokal. Jadi ini ada juga perhitungannya, makanya saya bilang tadi ada polanya seperti itu. Dan itu yang membuat ya hash ini juga bagusnya untuk eh, percobaan atau mungkin pembelajaran dan lain-lain. Oke, sampai sini saja part saya, part 8 verifying hashes, dan akan lanjutkan untuk part 2, 3, 4, 5, 6, lalu part 9 sampai habis itu oleh teman saya, dipersilakan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini, saya akan melanjutkan untuk lab berikutnya, yaitu di lab kedua, di encrypting and decrypting data using a hacker tool. Di mana di lab ini ada dua part yang akan dikerjakan, yaitu membuat dan mengenkripsi sebuah file, dan juga merecover file yang telah kita enkripsi. Dan sebelum saya melanjutkan ke dalam part yang pertama, di sini part 3, create and encrypt file. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rivaldo Paat dengan NIM 230211060052. Oke, sekarang lanjut ke part 3, create and encrypt file. Jadi di part ini kita akan membuat sebuah file teks dengan beberapa teks dan yang akan digunakan untuk mengenkripsi sebuah file zip di step selanjutnya. Nah, jadi di step 1 kita di sini akan membuat text file. Pertama kita diminta untuk membuka CyberOps Workstation. Di sini saya sudah membukanya. CyberOps Workstation. Maaf. Oke.
Dan di sini kita diminta untuk masuk ke dalam terminal window dan memverifikasi apakah kita sementara berada di home directory. Oke. Nah, di sini saya telah membuka terminal dan memverifikasi apakah kita masuk ke dalam Analyst Home. Dan di sini bisa kita lihat ada tanda ini yang berarti kita ada di home directory. Jadi kita sudah tidak perlu menekan atau menuliskan komen change directory ini untuk kembali ke directory home karena kita sudah berada di directory home. Di sini kita akan menggunakan mkdir zip file. Di sini kita akan membuat satu folder yang bernama zip files. Enter. Nah, setelah itu kita akan move ke directory zip file dengan menggunakan change directory. Oke, di sini bisa dilihat kalau kita sudah berada di directory zip file. Dan selanjutnya, saya perbesar saja untuk terminalnya. Kita diminta untuk membuat 3 text file yang ini. Kita ketikkan echo. This is a sample text file dan kita assign di sample 1.txt. Setelah itu kita simpan dengan yang sama, file dengan isi teks yang sama, tapi kita akan merubah nama untuk filenya menjadi sample 2 text. Setelah itu kita akan membuat untuk yang ketiga. Oke, sekarang kita diminta untuk verify apakah ketiga file yang telah kita buat ini itu dengan menggunakan command ls. Jadi kita menggunakan command ls dan tampilkan menggunakan. Nah, di sini bisa dilihat kalau kita telah membuat 3 file di tanggal 9 ini harusnya, tapi karena ada perbedaan waktu antara Linux dan juga Windows saya dan juga yang sebenarnya di waktu yang sebenarnya, jadinya ini dihitungnya masih tanggal 8. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita verify, di sini kita di step 2 kita diminta untuk membuat satu file yang telah dienkripsi dengan nama file 1zip yang berisi ketiga file di atas yang sampel 1 sampai sampel 3. Di sini kita ketikkan zip in file 1.zip sample intro. Zip in file 1.zip sample. Oke, kita masukkan password. When prompted for a password, jadi ketika kita akan mengetikkan password, kita akan mengetikkan password dengan hanya satu karakter sebagai pilihan kita. Dan di percobaan kali ini, kita akan menggunakan huruf B sebagai contohnya. Jadi kita akan ketikkan huruf B besar di sini. Dan setelah itu kita akan diminta untuk verify passwordnya. Di sini kita telah menyimpan ketiga file ini ke dalam file zip. Dan selanjutnya kita diminta untuk mengulangi prosedur yang telah kita lakukan di atas dengan 4 file zip. Jadi di sini kita akan membuat untuk file zip 2. Nah, file zip 2 ini dia akan menyimpan 2 karakter sebagai passwordnya dan di sini kita akan menggunakan R2 sebagai password. Nah, setelah itu kita akan pergi ke 3 karakter file zip 3. Untuk passwordnya sendiri di percobaan ini kita akan menggunakan 0b1. 0b1. Setelah itu kita akan membuat untuk 4 karakter file zip 4. Untuk passwordnya sendiri Y besar 0 D kecil. Y besar 0 D kecil. Selanjutnya untuk file dengan 5 karakter. Jadi di sini file zip 5.
Enter. Passwordnya itu C garis penghubung 3 P 0. Enter. C garis penghubung 3 P 0. Oke. Setelah sudah, di sini kita bisa diminta untuk memverifikasi apakah kelima file itu telah dibuat dengan menggunakan fungsi ls lagi, ls min l f bintang. Di sini kita bisa lihat kalau sudah ada file zip 1 sampai dengan file zip 5 yang telah kita buat barusan. Setelah itu di step yang E, kita diminta untuk open a zip using an incorrect password as shown. Jadi kita akan membuka satu file zip yang telah kita buat antara dari file 1 sampai dengan file 5. Tapi di sini saya akan menggunakan file 1 sebagai contohnya, dan kita diminta untuk masukkan password yang salah. Unzip file 1.zip. Nah, karena passwordnya tadi adalah B besar, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan A besar sebagai password yang salah. Nah, di sini bisa dilihat kalau ketika dia mau mencoba itu dikatakan bahwa password incorrect. Nah, sehingga dia itu tidak membuka untuk file yang telah kita berikan password. Setelah itu kita akan masuk ke part yang 4. Di mana part 4 itu adalah recover encrypted zip file password. Jadi kita akan menggunakan satu utility yaitu fcrackzip untuk merecover password yang lupa dari sebuah zip file. Dimana fcrackzip ini dia akan mencari zip file given for encrypted file. Jadi di dalam file itu yang di dalam sebuah zip yang telah dienkripsi, dan akan mencoba untuk menebak passwordnya menggunakan metode brute force. Brute force ini berarti metode untuk mencoba setiap password yang kemungkinannya bisa. Semisal untuk satu karakter dia akan mencoba mulai dari huruf kecil sampai huruf Z kecil, dilanjutkan dengan huruf A besar sampai dengan Z besar, dan seterusnya. Bahkan sampai dengan special karakter seperti bintang, persen, dan lain sebagainya akan dicoba. Nah, jadi alasan kenapa kita membuat zip file sebelumnya di part 3, dimana kita akan mencoba ketika panjang passwordnya seperti yang tadi, 1 karakter, 2 karakter, sampai 5 karakter, kita bisa melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk metode brute force ini untuk mendapatkan passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam step 1, di mana from the terminal window, enter the fcrackzip minha command to see associate commands option. Jadi kita diminta untuk membuka terminal window dan mengetikkan command fcrackzip minha untuk melihat option apa semua yang ada di dalam fcrackzip ini. Jadi kita ketikkan fcrack. Maaf, saya tadi menggunakan caps lock untuk passwordnya. Fcrackzip minha. Di sini kita bisa lihat untuk komen-komen yang ada di sini. Nah, untuk di contoh kali ini kita akan menggunakan min F, min U, dan juga min L comment option. Jadi min F itu dia itu adalah untuk memvalidasi. Setelah itu untuk min U itu dia adalah untuk mengunzip sebuah file zip, dan juga min L itu adalah untuk menampilkan list file di dalamnya. Dan setelah itu kita akan masuk ke step yang kedua, di mana kita akan recovering password using fcrackzip. Jadi sekarang kita akan mencoba dengan password dengan karakter paling sedikit, yaitu 1 karakter. Di sini kita ketikkan fcrackzip zip. Baru karena di sini kita akan menggunakan F, U, dan L, dan kita akan mencari antara 1 sampai dengan 4 karakter dan file zip yang akan kita cari passwordnya. .zip. Oke, kita enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk mendapatkan passwordnya itu tidak sampai 1 detik dan passwordnya langsung akan muncul, di mana passwordnya itu B.
sama seperti yang di atas yang telah kita buat untuk satu karakter, passwordnya B. Selanjutnya, setelah itu kita diminta untuk mencoba dengan password dengan dua karakter. Nah, di sini saya buka untuk dua karakter, saya ganti dari file zip 1 menjadi file zip 2. Nah, kita bisa lihat juga untuk file dengan dua karakter itu dia tidak mencapai 1 detik atau bisa dibilang dia itu secara instan. Hampir sama dengan satu karakter karena hanya sedikit kombinasi yang dicoba. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan tiga karakter. Di sini kita ganti menjadi 3. Nah, di sini untuk tiga karakter juga masih kurang lebih sama dengan dua karakter dan juga satu karakter, di mana dia itu hampir secara instan dan tidak sampai 1 detik. Ini tidak sampai 1 detik. Jadi untuk jawaban-jawaban ini saya telah mencoba sebelumnya sebelum saya melakukan perekaman dan saya sudah mengisi jawabannya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk kita akan mencoba dengan 4 karakter. Nah, dengan 4 karakter saya akan mengganti ini menjadi file 4 zip. Enter. Nah, di situ dia tidak langsung selesai, tapi ada waktu kisaran 1 hingga 2 detik sehingga dia bisa mencapai password untuk 4 huruf ini. Oke. Jadi ada waktu sekitar 1 hingga 2 detik untuk bisa menampilkan passwordnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk password dari file dengan 5 karakter. Nah, file dengan 5 karakter. Jadi di sini saya akan mengganti file 5. Nah, karena awalnya tadi saya itu hanya mencari dari 1 hingga 4 karakter, di sini saya akan mengganti angka 4 ini menjadi 5. Nah, karena lebih banyak karakter dan lebih banyak kombinasi yang bisa terjadi dalam 5 karakter, jadi di sini saya akan menggunakan stopwatch yang akan saya nyalakan di handphone saya untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sebuah file dengan password 5 karakter untuk bisa ditemukan passwordnya. Oke, saya akan mulai untuk mencari untuk password dengan 5 karakter. Di sini bisa dilihat bahwa untuk ininya sendiri, untuk waktunya sendiri itu sudah tidak secepat yang sebelumnya, di mana untuk satu karakter dan dua karakter itu satu karakter, dua karakter, tiga karakter, bahkan 4 karakter itu hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 detik. Bahkan untuk 1 sampai 4 itu mereka tidak sampai 1 detik. Tapi untuk di 5 karakter dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi di sini bisa dilihat untuk passwordnya dia mencari satu persatu mulai dari huruf A kecil sampai ke huruf Z. Selanjutnya dia akan balik lagi ke huruf A besar begitu. Dan setelah semua huruf itu selesai, oke, di sini password found dengan waktu 1 menit 4 detik. Jadi waktu di stopwatch saya mungkin akan saya perlihatkan nanti. Jadi itu ada waktunya 1 menit 4 detik 33 second. Nah, jadi dia itu akan mencari passwordnya terlebih dahulu mulai dari huruf A kecil sampai dengan huruf Z kecil, kemudian kembali lagi ke huruf A besar sampai dengan huruf Z kecil, setelah itu dengan special karakter dan number. Jadi setelah Z besar itu selesai, dia itu akan mulai mencari password dengan awalan angka semisal 0, baru setelah itu dia akan mencari password dengan special karakter semisal tanda seru dan selanjutnya. Jadi alas the jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan password ini? Jadi itu dengan waktu 1 menit 1 detik. Ini pada percobaan saya sebelumnya, tapi di percobaan kali ini seperti yang ditunjukkan di stopwatch saya itu adalah 1 menit 4 detik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan 6 karakter password. Nah, di sini
ada pertanyaan. Ketika passwordnya lebih panjang, pastinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan passwordnya dengan menggunakan metode brute force. Jadi, untuk lebih aman, kita akan mencoba eh, jadi untuk lebih aman di sini 6 karakter password itu sebenarnya tidak cukup baik untuk menanggulangi cyber kriminal. Dan ada pertanyaan, berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan untuk fcrackzip itu mendapatkan password dari 6 karakter? Di sini kita melihat dari waktu antara yang 4 ini, 4 karakter ke 5 karakter, itu dia waktunya itu bisa mencapai hampir 30 kali lipat, di mana dari 2 detik dia ke 61 detik itu jadi 30 kali lipat. Jadi di sini saya memperkirakan mungkin untuk password 6 karakter itu dia akan sama waktunya dengan cara kita menghitung dari 4 karakter ke 5 karakter, di mana kita akan kalikan 30. Tapi karena lebih banyak kombinasi, pastinya itu bisa saja lebih cepat. Jadi saya memperkirakan waktu yang diperlukan untuk fcrackzip ini mendapatkan passwordnya yaitu dari 30 menit karena saya kalikan dengan 30 hingga dengan waktu 1 jam. Nah, dan untuk menjawab rasa penasaran dan juga mencari tahu sebenarnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjawab atau mencari password ini, kita akan membuat satu, kita akan membuat satu file yang namanya itu file 6-zip, di mana kita akan menyimpan 6 karakter password di situ. Oke, oke, ini 6. Dan untuk passwordnya sendiri, J besar, A, R. J besar, A, R. Sekali lagi untuk verify, J besar, A, R. J besar, A, R. Oke, untuk passwordnya sudah kita tuliskan. Dan sekarang kita akan coba crack untuk 6 karakter ini dengan menggunakan fcrackzip. Di sini fcrackzip file 6. Saya akan menyalakan untuk stopwatch-nya bersamaan dengan ketika metode brute force ini dilakukan. Di sini jangan lupa ganti dari 1 sampai 5 menjadi 1 sampai 6 karena ini ada 6 karakter. Dan kita enter. 1, 2. Oke. Jadi di sini bisa dilihat bahwa dia itu mencari di 5 karakter dari huruf A kecil, selanjutnya dia ke B kecil, C kecil, dan selanjutnya. Nah, karena ini membutuhkan waktu yang lama, seperti yang saya perkirakan sebelumnya, yaitu 30 menit hingga 1 jam. Jadi saya akan mematikan terlebih dahulu untuk perekaman ini, dan nanti akan dilanjutkan ketika dia telah mendapatkan passwordnya. Oke, untuk mencari password dengan 6 karakter, ternyata dibutuhkan waktu sebanyak 2 jam 22 menit untuk percobaan kali ini. Ada perbedaan 13 menit dari percobaan saya sebelum perekaman video, karena ternyata ketika saya meminimize untuk cyber security lab workstation ini atau VM yang saya gunakan, Windows secara otomatis akan mematikan background proses yang terjadi di dalam workstation ini. Dan karena pada saat perekaman saya meninggalkan untuk laptop saya dalam keadaan sementara mencari password, sehingga Windows itu tidak mematikan untuk background proses yang terjadi. Selanjutnya, ada pertanyaan, the simple truth is that longer password are more secure because they take longer to discover. Jadi, sehingga simpelnya, semakin panjang password, semakin aman, karena lebih sulit untuk ditemukan menggunakan metode brute force. Jadi di sini ada pertanyaan,
seberapa panjang password yang kamu rekomendasikan supaya dia bisa lebih aman. Jadi untuk di zaman yang sekarang, password yang direkomendasikan itu mungkin kalau di 2 sampai 3 tahun lalu itu ada di 8 sampai 10 karakter yang biasanya digunakan di Google dan lain sebagainya yang memiliki campuran antara huruf besar dan juga nomor atau angka. Nah, untuk di tahun 2026 untuk password yang seharusnya aman itu ada di 12 hingga 16 karakter dengan campuran huruf besar. Jadi ada kapital, huruf besar seperti A besar, A kecil, juga ada angka 1 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0, dan simbol atau spesial karakter agar dia memang benar-benar aman dalam passwordnya itu. Dan sehingga itu bisa untuk dipecahkan, tapi itu membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk bisa dipecahkan menggunakan metode brute force di saat-saat ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan part selanjutnya di lab Examining Telnet and SSH in Wireshark yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Ronaldo Mailangkai dan pada kesempatan ini saya akan membahas pada bagian Examining Telnet and SSH in Wireshark. Kita langsung saja. Di sini kita akan membuka Wireshark. Oke, kenapa kodenya berbeda dengan ini? Karena ada perbedaan versi pada VM-nya. Setelah kita membuka Wireshark, di sini kita akan memilih loopback. Kita pilih loopback ayo. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka terminal yang lain. Kita masukkan oke. Nah, setelah selesai, kita kita stop saja untuk Wireshark-nya. Kita stop. Selanjutnya kita disuruh memilih salah satu. Terus pencet follow TCP stream. Setelah ini follow
Kita ubah filternya terlebih dahulu. Kita ubah menjadi telnet. Nah, kita pilih salah satu, terus follow TCP stream. Nah, di sini kita bisa melihat tampilannya. Selanjutnya kita close saja. Terus kita exit. Selanjutnya kita masuk pada part 6. Di sini kita disuruh untuk membuka Wireshark yang lain. Nah, ini kita start lagi aja. Continue without saving. Nah, kita pakai kode ini. Yes. Oke. Kita lanjut. Kita stop the Wireshark capture lagi. Kita stop. Selanjutnya kita ubah filternya menjadi SSH. Ini menjadi SSH. Kita lakukan hal yang sama. Kita memilih salah satu dan melihat isinya. Kita pilih ini saja. Nah, di sini tampilannya agak berbeda dengan yang telnet tadi ya. Setelah itu kita close. Nah, di sini ada pertanyaan. Why is SSH preferred over telnet for remote connection? SSH lebih dipilih dibandingkan telnet karena SSH menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Username, password, dan data komunikasi tidak dapat dibaca oleh pihak lain, sedangkan telnet mengirim data dalam bentuk plain text sehingga mudah disadap menggunakan tools seperti Wireshark. Nah, seperti yang tadi ada perbedaan dalam hasil outputnya. Untuk SSH di sini kodenya terenkripsi, sedangkan yang telnet tadi tidak ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Letemia dengan NIM 230211060046. Oke, dan pada saat ini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan tugas 4 di part 9 sampai yang part ke-11 di lab terakhir, yaitu lab certificate authority stores. Oke, langsung saja kita masuk di sini part 9 terkait sertifikat trusted by your browser. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencoba melihat sertifikat yang ada di browser yang akan kita gunakan. Nah, di sini di step 1 ini dijelaskan diperintahkan untuk coba membuka pada web browser pada PC kita, yaitu terserah di bagian mana saja, dan
Nah, di sini ada keterangan jika kita menggunakan Firefox yang ada di CyberOps Workstation VM, kita boleh langsung skip saja ke step yang kedua. Oke, kita skip langsung ke step yang kedua. Oke, tunggu sebentar. Nah, oke, di sini. Nah, masuk ke Firefox. Nah, ini dia. Oke, tunggu sebentar. Saya coba restart terlebih dahulu. Nah, ini setelah saya restart seperti ini, kita coba buka ke Firefox. Kemudian kita mencari sertifikat browsernya itu di menu setting ya. Ini preference, privacy, and security. Oke, ini saya coba masuk ke setting, preference, ada di privacy dan security, kemudian lanjut view certificates. Nah, di sini ada beberapa sertifikat-sertifikat yang digunakan pada browser saya. Oke, sama seperti ini ya. Oke, kita masuk ke part 10. Nah, di part 10 ini kita akan mengecek jika pada sertifikat dan juga browsernya itu ada ini man in middle. Jadi seperti ada yang penyadap begitu yang bisa menyadap koneksi kita lewat jalur tengah di sertifikat dari sertifikat browser kita. Nah, kita lanjut di step yang pertama ini. Nah, di sini kita akan melihat di sini ada beberapa ya, ada tabel sertifikat SHA-1 fingerprint. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, di sini sertifikatnya itu berdasarkan dari April 2018. Jadi nanti berikutnya kita sudah tidak akan berpatokan dengan sini. Kita boleh langsung melihat manual lewat browser. Nah, di sini ada pertanyaan. What are the fingerprints? Why are they important? Nah, jadi untuk jawabannya sendiri, fingerprint itu seperti kalau di HP kita menggunakan fingerprint untuk membuka lock HP begitu. Jadi ke arah security-nya. Nah, fingerprint ini sendiri itu dibuat dari pembuat sertifikat sebuah browsernya agar browser dari web, maksud saya dari web, pembuat sertifikat dari webnya itu agar web tersebut itu menjadi aman. Nah, apakah mereka penting? Ya, itu sangat penting agar meninggikan keamanan, sistem keamanan dari penyadap-penyadap yang mau menyadap web-web mereka. Nah, siapa yang mengkalkulasi fingerprint itu sendiri, yaitu dari pembuat sertifikatnya. Dan bagaimana cara mengetahuinya itu, kita bisa langsung lihat di webnya langsung. Itu kita bisa coba cari seperti ini misalkan. Saya coba buka cisco.com. Nah, ini ada tombol icon gembok. Kita bisa tekan di sini, kemudian more information. Nah, ini view certificate. Kita bisa lihat di sini untuk sertifikatnya. Nah, ini fingerprintnya ada yang menggunakan SHA-256 dan SHA-1. Oke. Lanjut, selain dari browser juga kita bisa membukanya lewat OpenSSL. Lanjut, nah ini kita akan coba. Nah, ini use OpenSSL to connect to cisco.com.
di port 443 atau HTTPS. Kemudian kita akan request sertifikatnya yang dari Cisco tadi dan masukkan ke dalam text file bernama cisco.pem. Oke, langsung saja kita coba buat untuk dari terminalnya. Kita buka terminal. Nah, kemudian ini kita coba copy. Nah, seperti ini kalau sudah selesai. Oke, kemudian kita akan mencoba melihat isi dari cisco.pem tadi. Nah, ini sama persis dengan output yang di modul, sama persis. Nah, sekarang sertifikat tersebut tadi sudah di-save dalam file cisco.pem dan kita akan coba untuk melihat fingerprint SHA-1-nya dengan menggunakan command ini pada terminal OpenSSL ini. Oke. Sebentar. Seperti ini. Out in Cisco dan fingerprint SHA. Nah, kita bisa lihat di sini untuk fingerprint yang kita coba buka dari terminal seperti ini dan coba kita samakan dengan fingerprint yang ada pada Firefox tadi. Kita buka manual. Sebentar, sini. Nah, ini kita bisa lihat untuk fingerprint SHA-1-nya itu dimulai dari 92, kemudian 3E. Kita coba cocokkan apakah dia sama. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk fingerprintnya itu berbeda ya. Di sini mulai dari E2, kemudian D0, 0C, berbeda dengan di sini. Dia 92, 3E, dan seterusnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, what hash algorithm was used by OpenSSL to calculate the fingerprint? Jadi jawabannya itu yang menggunakan SHA-1. Kemudian why was that specific algorithm chosen? Does it matter? Nah, untuk spesifik algoritmanya itu digunakan karena mungkin dari kewajiban dari modulnya menggunakan SHA-1, mengingat ini modulnya ini dibuat di tahun 2018, jadi masih menggunakan SHA-1. Dan apakah itu penting? Ya, sangat penting dikarenakan algoritmanya itu semakin berkembangnya zaman, dibutuhkan algoritma yang lebih kuat juga agar karena jika masih menggunakan algoritma yang sama, contoh seperti SHA-1 ini sudah mulai rentan digunakan pada web-web, terutama web-web besar, lebih rentan untuk disadap oleh orang lain. Dan sekarang itu kebanyakan menggunakan fingerprint yang SHA-256 yang ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk step ketiga ini ada pertanyaan, do the fingerprints match? Nah, untuk fingerprintnya sendiri tadi itu berbeda ya. Nah, berbeda. Apa maksud dari perbedaan fingerprint ini? Biasanya kalau ada perbedaan begini, untuk beberapa web itu biasanya dia kalau berbeda itu tandanya ada yang mengubah di tengah-tengah koneksi antara browser kita dan juga dari server web yang sedang kita coba akses. Jadi jika berbeda dengan yang dari terminal ini dengan yang ada pada
web aslinya, itu kemungkinan ada terjadi penyadapan dari orang. Nah, untuk membuktikannya sendiri tuh kita bisa menggunakan ini, OpenSSL ini. Nah, kita bisa lihat keterangan di sini itu. Nah, berdasarkan dari keterangannya itu bahwa ini resmi ya. Sebenarnya resmi. Jadi dari dari browser saya sendiri sebenarnya itu tidak ada terjadinya penyadapan. Namun ini dikarenakan dari web dari Cisco sendiri itu dia termasuk dalam suatu web yang besar. Jadi ada beberapa dia menggunakan yang namanya itu di Cloudflare, seperti Cloudflare begitu. Jadi dia ada beberapa jalur yang dimana kemungkinan pada browser saya ini dia menggunakan jalur alternatifnya, sehingga memang dari fingerprintnya itu berbeda dengan yang ada pada webnya Cisco di sini. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Is this method 100% full proof? Tidak juga, karena bisa saja seperti yang sudah saya bilang tadi sebelumnya, ada metode penyadapan yang dimana kalau misalkan seorang hacker menanamkan sertifikat authority pada browser saya yang palsu, itu bisa mengakses ke suatu web, sehingga pada saat kita mengakses webnya itu tidak akan muncul peringatan berwarna merah begitu, tidak ada yang perubahan proksinya. Jadi masih rentan juga untuk terjadi penyadapan. Oke, lanjut. Ini yang part 11 ya. Sebenarnya itu opsional. Cek dan fingerprint. Nah, ini sebenarnya menggunakan tabel 1. Namun karena di tabel 1 itu sudah tidak relate, jadi saya akan coba menggunakan web dari Inspire Unstrat. Nah, untuk membuktikan apakah berbeda untuk sertifikat SHA-1-nya ini atau tidak. Maksudnya yang dari webnya langsung dengan pada saat saya melakukan di terminal. Coba di sini. Oke, ini kita bisa lihat untuk dari SSL-nya sendiri, OpenSSL. Nah, ini kita cocokkan untuk sertifikat SHA-nya, fingerprint-nya. Nah, aduh, maaf. Kita bisa melihat di sini untuk sertifikatnya itu sama persis ya, C4 7F 1A F0 E0 8A A3 2F DD C3 E2 C7 CE D9 22 67 A3 91 B0 E1. Oke. Nah, seperti itu. Oke, maaf. Jadi tadi ada sedikit gangguan. Oke, jadi itu saja yang dari part 11, dan
masuk di terakhir itu ada reflection what would be necessary for the HTTPS proxy to work. Nah, jadi agar HTTPS proxy ini dapat berfungsi tanpa memunculkan peringatan, pihak yang mengontrol proxy-nya itu harus menambahkan sertifikasi ekstra ke dalam daftar sertifikasi yang dipercayai atau mungkin kita bisa melihatnya itu di trusted certificate list. Nah, pada browser targetnya. Kemudian proxy tersebut dapat menyamar sebagai situs web tujuan dan menyajikan sertifikat palsu yang ditandatangani oleh sertifikat ekstra tersebut. Nah, yang pada akhirnya akan dipercayai oleh browsernya. Oke, dan itu yang menjadi akhir dari modul di tugas 4 ini. Kiranya dimaafkan jika ada salah-salah kata, dan sekian, terima kasih.